Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'd. Pertama sekali anak-anak ustadz semua yang berada di rumah, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang walaupun kondisi sekarang masih belum bisa membuat kita untuk bertemu kembali, mudah-mudahan ya suatu saat Allah mengumpulkan kita kembali di sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dan Allah segera menghilangkannya di muka bumi ini. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa juga kepada Allah agar Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ustadz semua yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita bicarakan di pertemuan pertama, bahwasannya ya di pembelajaran ini kita akan membahas tentang kitab Tuhfatul Atfal, ya, kitab matan Tuhfatul Atfal. Ya, kitab ini adalah salah satu kitab yang berisi bait-bait atau nadom tentang ilmu tajwid. Ya, kitab ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, di mana kitab ini banyak sekali dikaji oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia maupun di negara-negara Arab. Sekilas Ustadz akan bacakan biografi dari Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi bin Al-Zamzuri, yang dikenal sebutan dengan Al-Afandi. Beliau dinamai Al-Jamzuri karena dinisbatkan pada daerah Jamzuri, yaitu daerah yang dekat dengan Tanta hari ini di Mesir, ya. Berarti daerah tersebut ya dekat dengan berada di wilayah Mesir, ya. Beliau termasuk ulama di abad ke-12 Hijriah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1100 Hijriah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini memiliki beberapa guru. Di antaranya Syekh Nuruddin Ali bin Umar, yang beliau sebut dengan Syekh Al-Mihi, juga Syekh Mujahid Al-Ahmadi yang memiliki nama Muhammad bin Abu Nuha. Ya, beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini ya bermadzhab Syafi'i. Dan kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal ya di antara kitab-kitab yang beliau tulis, ya. Tak diketahui secara pasti ya kapan beliau wafat rahimahullah, tapi beberapa sumber menyebutkan bahwasannya beliau masih hidup pada tahun 1208 Hijriah. Ya, semoga Allah membalas segala kebaikan beliau. Adapun anak-anak ustadz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan mengapa kita mempelajari kitab ini ya, matan ini sangat penting untuk kita dalam menapaki estafet pembelajaran ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid ini ilmu yang sangat akan kita pergunakan di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sebagai kaum muslimin ya, Allah menyuruh kita agar kita membaca Al-Quran, dan Allah menyuruh kita membacanya dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waratilil Qur'ana tartila." Bacalah Quran itu secara
secara tartil. Maka dari itu anak-anak ustadz semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar harus ya bersemangat, harus fokus secara penuh ya ketika mempelajari kitab ini. Mudah-mudahan nanti suatu saat antum dapat mendulang ya hikmah di mana dahulunya antum pernah mempelajari kitab ini. Minimal untuk diri antum sendiri ya, minimal untuk diri antum sendiri. Dan semoga ke depan ketika antum sudah menguasainya, antum juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Baik, kita mulai ya pembahasan mengenai kitab Matan Tuhfatul Atfal ini. Kita mulai dari Al-Muqaddimah, pendahuluan. Ya, kita mulai dari bait yang pertama ya. Yaqulu Raji rahmatil ghafuri Dauman Sulaimanu huwal zamzuri ya. Rahmat yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampunnya, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Orang-orang terdahulu itu membuat kitab, menulis sebuah karya ya. Itu mereka juga mengharapkan tulisan-tulisan mereka itu Allah dapat memberikan ampunan kepada mereka. Dan mereka selain daripada mengharapkan kitab ini dapat menyebar ke masyarakat luas, itu bisa jadi mendulang pahala. Dan di sisi yang lainnya mereka berharap dengan kitab ini, dengan karya ini, tulisan ini, ya Allah dapat mengampuni segala dosa-dosa mereka dan Allah dapat merahmati kehidupan mereka. Dan Allah merahmati mereka fid dunya maupun di akhirah. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Bahwa segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala, sambil melantunkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Anak-anak ustadz yang dirahmati Allah, selain itu ya, para ulama, ini kita harus tahu ya, para ulama sangat luar biasa ketika menulis sebuah kitab. Mereka bukan hanya memikirkan diri mereka ya, tapi mereka agar kitab ini tersebar luas ya, memberikan manfaat bagi orang banyak, mereka tidak lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji hanya bagi Allah. Dan juga mereka tidak lupa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus tahu. Dan kelak suatu saat ketika kita menjadi penulis ya, baik itu tulisan yang berkaitan dengan ilmu agama maupun ilmu umum, kita juga jangan lupa bahwasannya Allah lah yang berhak untuk kita puji untuk pertama kalinya. Kemudian kita juga jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Kita lanjutkan bait yang ketiga. Wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Finnuni wat tanwini wal mududi. Setelah itu mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalat kepada Nabi SAW. Bait syair ini adalah untuk orang-orang yang menginginkan pembahasan pada persoalan nun, tanwin dan hukum mad ya. Oke, kita lanjutkan pada bait yang keempat. Samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihidil kamali. Ya, aku namai kitab ini dengan Tuhfatul Atfal dari riwayat Syekh kami Al-Mihi ya. Ini dari, berarti beliau ini mengambil ilmu dari syekhnya. Siapa tadi gurunya? Siapa, ada yang ingat? Ya, Masya Allah, benar ya. Al-Mihi ya, itulah guru daripada Syekh Sulaiman al-Jamzuri rahimahullah, yang memiliki kesempurnaan dalam hal ilmu tajwid ya. Dan kita lanjutkan bait yang terakhir daripada Al-Muqaddimah. Arju bihi ayyam fa'at tulaba ya, wal ajra wal qabula was thawaba. Aku berharap dengan kitab ini agar bisa memberi manfaat untuk para penuntut ilmu. Juga aku berharap pada pahala, diterimanya amal dan mendapatkan balasan pahala ya. Jadi
Mereka yang pertama kali ya memuji Allah Subhanahu wa taala atas kitab ini, mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini dapat memberikan manfaat untuk para penuntut ilmu. Juga dengan kitab ini mereka berharap pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diterimanya amal-amal beliau. Demikian anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan al-muqaddimah ini ya, muqaddimah kitab Tuhfatul Atfal wal Ghiman ya, kita dapat melihat, bermuhasabah juga untuk diri kita. Apakah selama ini kita belajar, kita mengharapkan pujian atau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita juga ketahui. Apa motivasi kita belajar? Itulah pertanyaan yang Ustaz tanyakan saat pertemuan kita pertama. Ya, kita harus punya motivasi belajar untuk pintar, benar. Tapi kita juga jangan lupa, motivasi kita untuk belajar adalah untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, ya, agar kita dapat mengetahui sebuah ilmu, di mana dengan ilmu itu kita dapat beribadah kepada Allah, dan dapat dengan itu pula kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, memberikan rahmatnya kepada kita semua. Nah, demikian anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Sekali lagi ya, sebelum kita masuk ke bait-bait yang selanjutnya, antum coba baca kitab antum yang telah diberikan oleh sekolah, maupun antum bisa lihat di internet ya, antum download PDF-nya. Di situ banyak ya tentang matan-matan Tuhfatul Atfal ini, maupun juga pembahasannya. Sudah banyak yang membahas kitab ini ya oleh ustaz-ustaz kita. Demikian anak-anak ustaz, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.